Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mugaru lovers. Jumpa lagi sama aku Zaira, bintang iklan Mugaru yang paling manis. Nah, kali ini guys, aku mau ngasih tahu ke kalian kenapa kok kalian itu harus sekolah di Mugaru. Kan banyak tuh ya di luar sana yang bilang kalau semua sekolah kan sama aja. Kenapa kok harus pilih Mugaru? Loh. Tunggu dulu guys, dengerin dulu penjelasanku. Alasan pertama kenapa kalian harus pilih Mugaru adalah penguatan profil siswa dengan kurikulum nasional. Dengan menggunakan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif dapat membuat siswa menjadi lebih mudah untuk memahami materi pembelajaran. Bukan itu aja guys, guru-gurunya yang asik dan friendly bikin pembelajaran terasa lebih menyenangkan. Kayak Bu Manda. Halo. Alasan kedua, kenapa kalian harus pilih Mugaru? Karena guys, di Mugaru itu ada pelajaran ISMOBA, Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab untuk penguatan karakter keislaman para siswa. Alasan yang ketiga, kenapa sih kok kalian harus pilih Mugaru? Karena guys, di Mugaru itu juga menggunakan kurikulum ACT untuk penguatan bahasa Inggris para siswa. Dan yang gak kalah penting guys, alasan yang keempat nih, kenapa kamu harus pilih Mugaru? Karena untuk penguatan ilmu Al-Quran, Mugaru bekerja sama dengan Wafa Indonesia. Nah, yang terakhir nih guys, alasan kenapa kalian harus pilih Mugaru? Karena di Mugaru itu punya 7 nilai luhur. Dan hal inilah yang membedakan Mugaru dengan sekolah yang lain. Terus, apa aja sih 7 nilai luhur Mugaru? Yang pertama, visi yang kuat. Yang kedua, berpikir positif. Yang ketiga, kekuatan akhlak. Yang keempat, kecerdasan. Yang kelima, ketangguhan. Yang keenam, berpikir reflektif. Yang ketujuh adalah kerjasama. Nah, itu tadi guys adalah alasan kenapa kalian harus pilih Mugaru. Hari ini aku spill dikit-dikit dulu ya, karena kalau aku spill semuanya nanti durasi videonya bakal panjang banget. Ingat ya guys, ini part 1. Ditunggu ya part berikutnya. Akhirnya aku Zaira, bintang iklan Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi sama aku Karina dalam acara Ngobras Pagi. Kali ini tuh temanya adalah PPDB Jalur Indennya Mugaru. Oke Re, Ngobras kali ini tuh aku bakal ditemenin sama Pak Nur. Oke Pak. Ayo. Oke Pak, ngomong-ngomong tentang PPDB Jalur Inden itu dibukanya kapan sih Pak? Iya, PPDB Jalur Inden ini sudah dibuka ini Karya. Sudah dibuka dan pastinya Mugaru ini membuat kejutan-kejutan ya. Kalau yang dulu-dulu itu kita sempat mengejutkan dunia kan, karena diskonnya besar kan begitu kan, banyak gitu kan. Nah sekarang ini juga membuat kejutan dengan diskon yang luar biasa, yaitu 5 juta rupiah di jalur inden seperti itu. Kalau menurutmu 5 juta itu gimana sih kan? Wah, kalau menurutku sih Pak, 5 juta itu udah banyak banget Pak. Bahkan dulu sekolahku, kan aku dulu sempat mau daftar sekolah-sekolah lain ya Pak. Nah itu aku ngelihat harganya itu juga potongannya nggak semurah Mugaru Pak, gitu. Terus menurutku harga 5 juta itu udah dipotong itu kan udah jadi murah banget. Terus 5 juta itu masih bisa dialokasikan untuk yang lain, misal kayak kebutuhannya anak sekolah, kayak mungkin tas baru, buku baru gitu-gitu kan Pak. Habis itu buat apa, mungkin kalau yang punya adik mungkin buat uang sekolah adiknya gitu Pak. Jadi 5 juta itu masih bisa dialokasikan untuk yang hal lain Pak, gitu. Oke, dan HP yang bagus pun juga kayaknya 5 juta itu udah bagus ya Karya, kalau untuk beli HP Karya. Dan memang Mugaru ini tahu yang kita mau ini kayaknya Karya. Karena ketika sedang sulit ekonomi gitu kan, Mugaru sudah mengeluarkan diskon gitu ya. Diskonnya besar-besaran. Dan 5 juta ini bisa ditambah dengan 1 juta rupiah. Ini bagi sekolah-sekolah yang memang partnernya Mugaru ini ya, seperti misalnya seperti SD Kreatif Insan Robani seperti itu, ada SD Miwa, ada SD Mawar kan begitu kan. Jadi 6 juta rupiah, dan 6 juta rupiah itu gede banget loh kan.
pernah nggak kamu melihat ada sekolah yang lain yang memberikan diskon sebesar itu, Kar? Oke Pak, aku belum pernah lihat sih Pak, belum pernah tahu juga ada sekolah lain yang sampai ngasih diskon tuh 6 juta rupiah teman-teman ya. Bahkan sampai hari ini aku belum pernah ngelihat sekolah ngasih diskon buat masuk itu, aku belum pernah lihat ya, aku juga belum pernah tahu. Terus aku kaget banget sih guys, karena 6 juta rupiah berarti 5 juta tambah 1 juta lagi bagi sekolah yang kayak udah berpartner sama Mugaru, itu tuh udah banyak banget guys. 6 juta tuh wow, itu tuh harga yang sangat mahal terus dipotong gitu kan, jadi ya jadi murah guys. Mungkin kalau sekolah yang lain itu cuma 100.000, 200.000, terus uang pendaftaran itu formulir itu loh Gar, itu cuma diskon 500.000. Wah, ini terlalu kecil bagi Mugaru ya, karena Mugaru ini memberi kesempatan kepada semuanya agar bisa sekolah di Mugaru. Nah, sebutkan Gar, kendaraan-kendaraan yang dipakai anak-anak SMP Muhammadiyah Tiga Waru atau untuk mengantar anak-anak Mugaru untuk ke sekolah. Sebutkan Gar. Oke Pak, kalau misalkan kendaraan yang digunakan siswa-siswi SMP Mugaru pada saat mengantar atau menjemput, itu tuh beragam ya Pak. Ada yang naik motor, ada yang naik mobil, ada yang diantar orang tuanya, terus abis itu ada yang ada yang naik sepeda pancal dari jalan kaki. Iya, jalan kaki juga ada, bahkan dari itu, dari Gedangan situ sampai ke Kuresari itu wow, agak lumayan jauh ya teman-teman ya, tapi nggak ada yang telat gitu karena anak-anak Mugaru pastinya semuanya disiplin gitu. Terus bener-bener di sini tuh yang diantar sama orang tuanya tuh beragam, ada yang naik motor, ada naik mobil, ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda pancal gitu. Tidak mengenal lelah dan tidak mengenal gengsi gitu. Oke. Sepeda pancal pun juga dibagi-bagi nih Gar ya. Sepeda pancal listrik, ada sepeda pancal yang biasa gitu kan. Kemudian sepeda motor pun juga beragam ya, ada yang sepeda motor yang kecil, agak besar, terus ada sepeda motor yang besar gitu. Mobil pun juga dibagi lagi menjadi 3. Ada yang mobil biasa, ada yang mobil tengah-tengah, ada yang mobil mewah pun juga ada di Mugaru. Itu tandanya SMP Muhammadiyah Tiga Waru itu untuk semuanya Gar. Jadi semua kalangan itu bisa masuk di SMP Muhammadiyah Tiga Waru. Apalagi ini sudah dikasih PPDB jalur inden dan diskonnya 5 juta atau 6 juta rupiah. Ini seharusnya cepet-cepet segera daftar ke Mugaru ini Gar. Nah, kamu dulu dari Madura kan ya, jauh-jauh dari Madura ke Mugaru. Kesan pertama kali yang kamu rasakan apa ketika di Mugaru? Oke, kesan pertama kali yang aku rasain pas aku datang di Mugaru nih, waktu itu kan aku datang untuk tes. Sebelumnya tuh mamaku guys yang survei ke sekolahnya. Mamaku tuh bilang harganya tuh nggak terlalu mahal, habis itu tengah-tengah, terus tapi sekolahnya tuh fasilitasnya udah bagus banget, guru-gurunya tuh juga ramah banget. Jadi first impressionku datang ke sini tuh kayak, wah ini tuh sekolah yang menengah ke atas, tapi fasilitasnya itu masih bagus banget. Terus guru-gurunya tuh juga baik semuanya. Jadi kayak, ya ampun kok bisa gitu ya. Karena mungkin aku kan mamaku sama aku udah survei di sekolah-sekolah lain. Nah itu juga nggak ada yang sebagus Mugaru mungkin ya teman-teman ya, atau mungkin aku belum kesana aja. Tapi sebenarnya menurutku Mugaru ini adalah salah satu sekolah terbagus yang ada di Sidoarjo. Terus kan pas itu aku tuh belum tahu Mugaru kan, jadi aku searching kan sekolah favorit SMP favorit yang ada di Sidoarjo. Terus Mugaru tuh ada di peringkat atas-atas guys di Google. Jadi kan mamaku sama aku langsung tertarik, terus langsung datengin Mugaru gitu. Terus datang ke sini tuh emang bener nggak salah kalau misalkan fasilitasnya bagus, guru-gurunya baik, pokoknya tuh mantep banget Pak gitu. Oke, tadi kan kesanmu ketika ke Mugaru pertama kali ya Gar ya. Nah ini kesannya Pak Nur ketika melihat kamu pertama kali diantar mamamu. Ini kok ada orang aneh gitu loh ya. Ini kok menengai gitu kan. Sampai akhirnya Pak Nur ini kan ngajak apa namanya itu, wawancara itu ya, wawancara dan didokumentasikan. Sekarang kan masih ada videonya kan ya. Nah itu perasaanmu gimana sih Gar? Apa aneh apa kegiatan Pak Nur mau wawancara itu sempat mendokumentasikan itu? Menurutmu gimana dulu itu? Kalau menurutku tuh itu nggak aneh Pak, tapi mungkin gara-gara aku belum pernah gitu, jadi aku rasanya kayak, duh bisa nggak ya jawabnya, terus kayak deg-degan gitu Pak, terus kayak
meskipun pertanyaannya pas itu cuma dikit, aku tuh jawabnya singkat-singkat dan aku masih nervous banget. Padahal udah ditemenin sama mamaku, tapi kayak deg-degan banget karena aku belum pernah coba gitu. Kalau misalkan Pak Nur pas ngerekam gitu terus atau mau mewawancarai anak itu gimana sih Pak? Iya, ini kan untuk membuktikan bahwa di Mugaru ini memang beda dengan sekolah yang lainnya, Gar. Ketika orang lain tuh wawancara dengan calon peserta didik baru itu kan off air, jadi nggak ditayangkan di sosmed manapun gitu kan. Ini kayaknya kurang lengkap gitu loh. Karena apa? Karena kegiatannya itu tidak terdokumentasi dengan baik. Nah, di Mugaru itu jangankan kegiatan-kegiatan yang penting gitu ya, bahkan wawancara sama calon peserta didik baru aja ada dokumentasinya. Ini yang membedakan Mugaru dengan sekolah yang lain. Dan kita sekarang ini kan juga kegiatan yang berbeda ya loh kan ya. Kita secara live di sini di tengah-tengah gelora Mugaru, di belakang kita ini ada yang riwa-riwi seperti ini, dan ini adanya hanya di Mugaru. Kamu cari-cari kemana aja, channel YouTube dimanapun itu tidak bakalan ketemu. Oke Kar, harapanmu untuk Mugaru TV ke depan seperti apa Kar? Harapanku untuk Mugaru TV ke depannya semoga Mugaru TV lebih baik lagi, lebih berkembang lagi, lebih berinovasi lagi, lebih maju lagi. Pokoknya aku berdoa yang baik-baik untuk Mugaru TV dan semoga makin banyak penontonnya juga. Kalau harapannya Pak Nur apa Pak? Kalau harapannya Pak Nur, anak-anak di SMP Muhammadiyah Tigawaru ini selama 3 tahun di sini, Mbok ya sekali saja gitu ya, minimal sekali itu bisa tampil di Mugaru TV. Karena apa? Itu menjadi kenangan yang tidak akan bisa terlupakan seperti itu Kar. Oke Kar, pertanyaan terakhir Kar. Pertanyaan terakhir. Seandainya kamu ini diberi kesempatan untuk wawancara ya dengan tokoh, nah dengan tokoh pejabat atau pemerintah gitu kan, kamu pengen banget itu pengen ngobrol sama siapa? Pak, aku pengen ngobrol sama itu Pak siapa? Pak Ismono. Oh, Pak Ismono. Salah ya Pak? Ya, pejabat. Oh iya. Aku pengen ngobrol sama itu deh Pak, Wakil Presiden. Wakil Presiden. Iya. Oke, kamu mau tanya apa kan? Aku mau tanya bagaimana perkembangan Bentar Pak, apa upaya pemerintah untuk meningkatkan SDM yang ada di Indonesia? Oh begitu. Iya. Berarti kamu pengen wawancara sama Wakil Presiden RI sekarang ini ya, Gibran Raka Buming Raka itu kan ya. Kamu pernah melihat Wakil Presiden kita itu pernah diwawancarai? Itu seperti apa? Menurutmu seperti apa kan? Kalau menurutku sih pas diwawancara ya oke-oke aja mungkin, tapi ada pertanyaan-pertanyaan dari reporter yang mungkin keluar tema, makanya Bapak Gibran ini tuh agak susah ngejawabnya atau agak keluar dari topik gitu Pak. Iya, Kar, gini loh Kar, SMP Muhammadiyah Tigawaru ini kan menyiapkan ya anak-anak itu kan untuk menjadi pemimpin bangsa ini gitu kan ya. Seandainya Kar, ini pesannya Pak Nur ya buat kamu ya Kar ya. Seandainya kamu nanti jadi wakil presiden, apapun harus kamu jawab itu Kar. Karena wakil presiden, orang kedua di RI kan begitu kan. Apapun harus bisa dijawab. Entah itu keluar dari topik kan begitu kan. Entah itu di dalam topik, pokoknya semuanya wajib dijawab dengan tuntas dan bijaksana. Oke, itu kalau tentang pejabat ya Kar ya. Kamu pengen ngobrol sama wakil presiden. Kalau artis Kar, nah kalau artis yang pengen banget kamu wawancari siapa? Maudy Ayunda Pak. Kenapa? Karena Maudy Ayunda itu menurutku menginspirasi banget ya Pak. Dia itu cantik, pintar, terus dia bisa nyanyi, multi talenta juga, kuliah tuh sampai ke luar negeri. Terus ya ampun, dia tuh menginspirasi para fansnya banget gitu kan. Maudy Ayunda itu sangat menginspirasi gitu kan Pak. Jadi saya ikut terinspirasi Pak gitu. Kalau Bapak sendiri siapa Pak? Kalau Pak Nur, pejabat dulu ya. Pejabat dulu, Pak Nur itu pengen wawancara sama Anies Baswedan. Nah itu. Kamu nggak tahu? Kamu nggak tanya kenapa? Kenapa Pak? Kenapa? Iya karena Pak Anies itu misalnya ini bayangkan aja. Misalnya Pak Nur tanya gitu, beliau akan selalu bisa menjawab dan akan bisa memberikan solusi begitu.
Itu udah percuma Pak Nur ngobrol sama orang yang tidak bisa memberikan solusi kan begitu kan. Oke, kalau artis ya karya. Kalau artis yang siapa ya? Artis. Kayaknya Denny Caknan sih. Kenapa Pak? Karena menginspirasi ya. Dia itu mulai dari nol kemudian merintis, enggak ujuk-ujuk langsung di atas itu enggak. Denny Caknan itu dari orang yang enggak punya dan lain sebagainya seperti itu. Oke, kayaknya waktunya ini juga membatasi kita ini karya. Tadi kan kamu yang membuka ya, sekarang Pak Nur yang menutup. Dan Mugaru Lovers semuanya jangan ketinggalan, selalu pantengin Mugaru TV. Setiap hari selalu ada Ngobras Pagi dan konten-konten yang inspiratif lainnya. Akhirnya saya Pak Nur dan aku Karina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.